Sini kumpul, kita tonton si pecundang ini mengemis pinjaman ke bos mafia. Dia jadikan rumahnya jaminan, tapi bos menolak mentah-mentah melihat gubuk reyotnya. Chen pun mulai memohon dan sang bos mafia yang kebetulan lagi berbaik hati akhirnya luluh juga. Sebelum Chen pergi, si bos memberi satu syarat. Tak lama, Chen keluar dari sana bawa uangnya sambil senyum-senyum kegirangan. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa kiamat sudah di depan mata di kehidupan sebelumnya. Badai matahari menghantam bumi dan menghancurkan segalanya. Sementara itu, anak buah bos mafia memperingatkan kalau si pecundang itu mungkin saja berusaha menipu mereka. Tapi sang bos sangat yakin Chen itu cuma orang bodoh. Faktanya, Chen meminjam uang dari semua rentenir kota karena ingat, dulu bumi mengering. Makanan sangat langka. Siapapun yang punya banyak stok makanan bakal menguasai dunia. Dia berencana pakai uang itu untuk persiapan, tapi matanya menangkap dua cewek cantik. Dia teringat bagaimana penjual es krim itu dulu menipunya habis-habisan, jadi ini waktunya balas dendam. Chen menggebrak meja, pesan 10 porsi semua rasa. Mata cewek-cewek itu langsung hijau melihat si anak kaya. Kasir pun kaget dan bertanya apakah dia serius, karena totalnya lebih dari 20.000 yuan. Satu cewek bilang kalau Chen beneran bayar, dia rela jadi budaknya. Chen santai menyuruhnya siapin rantai. Jelas saja omongan ini bikin cewek itu emosi. Tapi saat Chen pamer segepok uang es krimnya, semua orang mendadak kaku. Sang manajer sampai turun tangan, dan Chen bilang dia mau borong semua es krim mereka. Manajer bilang, total semuanya seharga 1 juta yuan. Chen langsung memikirkan rencana licik lainnya. Dia akan bayar 300.000 sekarang, dan sisanya pas es krim dikirim. Dia menyuruh cewek-cewek itu makan es krim apa saja sesuka mereka, kecuali si cewek yang kini harus jadi budaknya. Cewek itu tersungkur ke lantai. Menjelang malam, si pecundang kita asik bersantai. Dia lalu memanggil ruang penyimpanan sihirnya buat menyimpan es krim itu bakal tetap beku sampai dikeluarkan. Berkat kekuatan murni ini, dia siap jadi raja kiamat. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata Lu Anchen yang menelepon. Dulu, cewek ini datang bak malaikat tapi ujung-ujungnya menusuk dari belakang. Chen mengangkatnya dan cewek itu merengek kehilangan kalung emasnya lalu minta dibelikan. Yang baru Chen tersenyum licik, bilang akan membelikan 10. Dia beralasan dapat uang dari main kripto. Chen lalu minta cewek itu jadi saksi pinjaman yang lebih besar, janji mau kasih bagian. Dan setelah mematikan telepon, Chen tak sabar melihat kehancurannya. Dia pun membeli sebuah gedung untuk diubah jadi markas anti badai dengan jendela kokoh dan tembok setebal 3 meter. Dia juga minta panel surya dan perlengkapan untuk membuat tempat ini jadi istana mandiri. Si desainer rumah aman tak habis pikir, tapi tersenyum karena bisa meraup untung dari orang gila ini. Chen bilang dia akan bayar berapapun asalkan pekerjaannya selesai dengan sempurna. Mereka bersalaman dan si desainer sudah berencana memeras uang Chen sampai kering. Kini Chen harus mulai menimbun persediaan makanan dan mencari banyak senjata. Untuk melindungi dirinya, penjual senjata menyuruh Chen datang malam ini jam 8 tepat. Nah, perhatikan baik-baik kawan, ini bagian serunya. Malam tiba dan Chen melihat cewek dikejar para preman, dadanya memantul hebat di tengah malam saat sembunyi di belakang Chen. Cewek itu memohon diselamatkan dan Chen mengenalnya dari kehidupan sebelumnya. Preman itu menarik rambut si cewek dan Chen langsung ingat. Dia ini cewek paling pintar dan bahanol di sekolah. Yang terbukti langsung dari pantulan legendaris itu. Satu preman bilang cewek itu bisa bayar pakai tubuhnya, tapi Chen berteriak menyuruh berhenti. Mereka menatap tajam dan satu preman maju untuk menghajar Chen. Tapi Chen merunduk dan mematahkan tangannya bak ranting kayu. Preman itu menjerit kesakitan saat Chen mendaratkan pukulan telak yang menerbangkannya ke tong sampah. Tiba-tiba, sebuah sistem aktif padahal di kehidupan sebelumnya Chen tidak memilikinya. Preman yang menahan cewek itu mencoba cari kesempatan, tapi Chen si perusak suasana. Melemparnya pingsan pakai batu. Cowok baru melompat masuk membantu Chen dan Yuyu. Sisa preman langsung menyerang pria itu, tapi dia menangkis serangannya dengan santai. Pria itu membantu Chen menghabisi mereka semua. Tak lama kemudian, sisa preman kabur ketakutan melihat hajaran brutal itu. Chen membantu Yuyu berdiri,
Cewek itu berterima kasih lalu pamit pergi. Mukan memuji Chen karena menolong cewek tadi. Dan Chen bilang dia sebenarnya datang beli senjata. Dari Mukan langsung bergaya sok pahlawan yang hancur seketika saat Chen mengatainya bodoh. Tapi sistem memperingatkan harga senjata bisa meroket. Jadi Chen mendadak pura-pura jadi orang idiot juga, bilang. Dia cuma bercanda. Mukan menawarkan pistol super kuat dan Chen sangat bersyukur dapat diskon harga. Parahnya, Chen malah minta bonus peluru atau peredam suara secara gratis dan Mukan tak habis pikir dengan kelancangan itu. Dia marah besar dan meneriaki Chen yang mencoba memerasnya. Chen menenangkan Mukan, bilang tidak apa-apa kalau tak ada bonus. Lalu menyelesaikan transfer pembayaran malam. Harinya di hotel, Chen menemui Liu yang duduk di pangkuannya, berencana menguras habis hartanya. Mereka bertemu bos mafia dan Liu menandatangani surat saksi, sama sekali tak sadar kalau dia bakal mewarisi hutang itu. Begitu dia tak bisa bayar, mereka pasti akan menagihnya paksa. Chen cuma duduk santai mengamati, berpikir betapa rencana jahatnya ini berjalan jauh lebih mulus dari yang dibayangkan. Tak lama, desainer rumah menjelaskan betapa kokohnya markas yang dia bangun. Chen berterima kasih dan melunasinya. Dia sedang menonton TV saat berita badai matahari muncul, lalu Chen mengeluarkan senjatanya dan bersiap. Kalian dan aku sama-sama tahu ini artinya apa kan? Kiamat akhirnya tiba saat bola magma raksasa jatuh ke kota. Berita memperingatkan cuaca makin panas, tapi Chen tahu ini baru permulaan dan semuanya bakal bertambah parah. Saat orang-orang mulai mengeluh kepanasan, para pedagang menyuruh warga segera memborong stok makanan dan air. Cewek-cewek itu mengeluh kalau harga semangka sangat mahal. Si pedagang nakal menawarkan diskon kalau mereka mau memamerkan semangka mereka sendiri, tapi jelas ditolak. Pembeli lainnya minta diskon, tapi ditolak mentah-mentah karena tak punya semangka andalan. Chen rupanya kenal baik pria ini. Namanya Dafu, orang yang bikin Chen sangat menderita di kehidupan masa lalunya lewat tuduhan mencuri palsu yang sukses menghancurkan reputasi si karakter utama kita. Lebih parah dari skandal artis internet. Chen melihat harga keripik yang gila-gilaan dan bertanya apa keripik itu bisa menyembuhkan kanker. Dafu langsung emosi berat dan sistem menotifikasi Chen tentang itu. Dafu menarik bajunya dengan tingkat kekesalan yang terus memuncak. Chen cuma menyeringai, bilang dia harus waspada sama pencuri malam ini. Dafu langsung mengamuk, tapi Chen menyuruhnya tenang, menjelaskan bahwa semua emosi negatif ini berasal dari feng shui tokonya yang buruk. Dan lucunya, Dafu si bodoh percaya begitu saja. Chen main manipulasi cuma buat mengatainya cacat mantan di akhir, yang bikin Dafu kembali murka, lalu menyerang Chen. Chen berbalik pergi sambil melempar sepeser koin, yang makin meledakkan amarah Dafu. Malam itu, sistem memberitahu Chen kalau dia telah menyerap semua emosi negatif Dafu, yang membuatnya bisa memperluas ruang penyimpanannya. Keesokan paginya, Dafu tiba di tokonya. Tapi jantungnya akan copot saat melihat semua barang dagangannya habis dicuri semalam. Hal ini membuat emosi negatifnya makin meroket dan Chen menyedot semuanya layaknya minum es teh manis. Dafu berlari keluar sambil menangis, tapi orang-orang tak percaya. Mengira dia cuma pura-pura demi klaim asuransi palsunya, beberapa bahkan menyebut toko itu angker. Dafu pun kena mental yang cuma menambah poin ekstra buat Chen. Chen memutuskan menyiram bensin ke api dengan berteriak betapa anaknya keripik. Ini, Dafu langsung sadar keripik itu dari tokonya, lalu menuduh Chen mencuri. Tapi Chen dengan santai bilang main fisik tanpa bukti nyata itu, tindakan bodoh. Chen menantang Dafu kalau dia mau memberikan sisa keripik yang sudah dimakan setengah itu, yang makin memancing amarah Dafu. Chen lalu meminta orang-orang menilai sendiri, apakah dia mencurinya dari sini, atau beli di tempat lain. Chen lalu menantang Dafu untuk menggeledah rumahnya. Tapi kalau barangnya tidak ketemu, dia wajib menyerahkan generator cadangan tokonya ke Chen. Dafu setuju dan mereka langsung bergegas ke tempat Chen. Dafu tak percaya Chen punya rumah dan pakaian semahal ini. Karena tidak menemukan apa-apa, Dafu berjalan keluar dengan kesal. Tapi Chen mencegatnya dan menagih generator itu. Dafu memohon agar tak diambil, tapi warga malah marah karena Dafu bukan pria yang menepati janji. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Karmanya instan bro.
Dafu mencoba meninju, tapi tangannya dipelintir sampai memohon ampun. Chen menyuruhnya bahwa, ikuti terus ceritaku, karena kalian akan melihat pembalasan dendam paling gila tahun ini. Pacarnya, Liu, menelepon panik karena diikuti preman. Bertanya apa ini soal uang pinjaman atas namanya. MC mulai memanipulasi pikirannya. MC malah terus memanipulasinya. Menyuruhnya percaya dan bertanya apa preman itu tahu alamat rumahnya. Liu bilang tidak, dan Chen menjawab santai kalau dia mungkin cuma parno berlebihan. Tiba-tiba, mata cewek itu tertuju pada piring makanannya. Pemandangan itu mengubahnya dari cewek matre jadi cewek rakus. Melihat ikan salmon segar, bikin dia heboh dan bertanya, dapat dari mana? Chen menyombongkan diri, bilang dia punya jauh lebih banyak. Liu langsung minta. Lisin numpang tinggal di tempat Chen dan merayu bilang mereka bisa bersenang-senang berdua. Chen lalu pura-pura akan menjemputnya dan meminta alamat lengkapnya. Liu segera mengirimkannya. Lalu Chen menyuruhnya menunggu dengan manis seperti anak baik. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Ternyata itu Nenek Wang membawa seorang anak laki-laki. Nenek itu mencoba menerobos masuk, minta numpang karena AC mereka rusak. Tapi Chen menamparnya keluar dan mengingatkan semua hinaan nenek itu padanya. Selama dia tumbuh dewasa, nenek itu dulu sering mengejek Chen dan ibunya sebagai orang miskin bodoh. Sekarang dia minta maaf beralasan itu sudah lama. Lalu menuduh Chen tidak punya kemanusiaan karena menyimpan dendam selama ini. Chen membalas dengan tatapan dingin, bilang setidaknya AC di apartemennya menyala. Dia lalu membanting pintu tepat di wajah si nenek yang langsung meningkatkan status kemarahannya. Setelah itu, Chen mengambil ponsel dan diam-diam membuat panggilan rahasia kepada bos mafia untuk membocorkan alamat rumah Liu secara anonim. Adegan berpindah ke Liu yang sedang dandan cantik bersiap menggoda Chen. Dia menyalakan sebatang rokok, lalu tiba-tiba mendengar ketukan pintu. Tapi saat dia membuka pintunya, wajah cewek itu langsung berubah pucat ketakutan. Ternyata itu bos mafia yang langsung mendorongnya dan menerobos masuk. Pria itu menagih utang uang, dan Liu panik beralasan kalau Chen yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar semuanya. Lalu, pria itu mengeluarkan surat kontrak dan menunjukkan bahwa nama Liu tertulis jelas di sana. Bos itu lalu menyuruh anak buahnya menyita semua barang berharga di apartemennya. Liu menangis memohon ampun, tapi sayangnya beberapa saat kemudian kita melihat mereka benar-benar tak peduli. Semua perhiasan mahalnya diambil, tapi bosnya berkomentar nilainya bahkan tak cukup buat menutup bunganya saja. Saat ditanya cara bayar lain, Liu dengan putus asa menyebut kalau Chen punya banyak pasokan makanan dan berjanji akan segera menjemputnya. Jadi mafia itu bisa memeras uang darinya. Liu menelepon Chen, tapi panik sadar nomornya diblokir. Dia mencoba menelepon lagi berkali-kali tapi hasilnya nihil. Sama sekali tidak ada jawaban. Coba perhatikan baik-baik di sini, kalian pasti suka momen pembalasan ini. Bos mafia mengejek kalau Chen jelas-jelas sudah menjualnya. Pria itu kasar menjambak rambutnya, sementara Liu menangis memohon agar mereka memburu Chen saja. Bos menyeretnya keluar, sementara Chen di rumahnya menikmati segelas anggur, berharap Liu menikmati kiamat ini. Bos mafia lalu menanyai Liu tentang Chen, dan gadis itu menangis membocorkan kalau mantannya punya segalanya, makanan, air, AC. Dia memohon ampun, tapi pria itu malah menamparnya lagi karena rasa serakah langsung menguasai pikirannya. Dia menyuruh anak buahnya bergerak. Setelah gerombolan itu pergi, Liu ditinggalkan menangis merana dan mengutuk Chen mati-matian. Para preman itu kemudian mencari di jalanan kota dan bertemu Nenek Wang yang dengan senang hati memberitahu letak apartemen Chen. Nenek jahat ini tak sabar ingin melihat Chen dihukum. Tapi saat mafia itu tiba, mereka melihat pintu apartemennya sangat kokoh dibentengi. Satu preman sok jago berlari menendang pintu itu. Tapi dia langsung tersetrum parah dan jatuh tersungkur, tak sadarkan diri. Saat teman-temannya mencoba menolong, mereka ikut tersetrum, membuat sisa preman kebingungan total. Sebuah speaker tiba-tiba memutar lagu ceria, sementara makin banyak orang yang kena setrum listrik. Lantai Chen ternyata asyik bersantai di dalam dan mengejek bahwa mereka melakukan kesalahan fatal karena menginjak lantai listrik. Si bos mafia yang penampilannya aneh terus menuntut Chen membayar utang itu. Chen dengan santai menjawab kalau utang tersebut sepenuhnya milik Liu.
Bos mafia membalas kalau tubuh wanita memang mantap. Tapi pasokan makanan jauh lebih menggoda saat dunia sedang kiamat. Chen memberi peringatan agar mereka pergi selagi suasana hatinya masih lumayan bagus sambil memencet sebuah tombol yang menyetrum beberapa preman lagi. Pasukan mafia itu akhirnya kabur ketakutan sementara bosnya meneriakkan ancaman dendam. Nenek Wang yang melihat semua itu menatap apartemen Chen dengan tatapan shock seakan menghadapi bos monster terakhir. Keesokan harinya cuaca makin gila. Suhu naik drastis mencapai 52 derajat. Chen bersantai menonton berita yang melaporkan banyak kematian akibat serangan panas. Tiba-tiba ponselnya berdering dan dia melihat Dafu dan Nenek Wang mulai menghinanya lagi di grup obrolan. Banyak orang memelas minta bantuan. Tapi Chen cuma menyeruput soda dingin dan merespons dengan satu kata, tidak. Penolakan telaknya melipat gandakan emosi negatif mereka hingga terkumpul 1000 poin emosi negatif, membuat sistem mulai memproses hadiah untuknya. Tak lama kemudian, dia iseng membuka kulkas, memotret isinya yang penuh makanan mewah, lalu mengunggahnya ke internet cuma buat pamer. Chen lalu menambahkan pesan menohok, kalau mereka mau makanan itu, mereka harus menawarkan sesuatu sebagai pertukaran. Tentu saja itu bikin orang-orang di forum makin murka. Saat dia bersandar puas, sistem tiba-tiba memberitahu hadiah terbarunya telah tiba. Sebuah skill baru, bernama pemotong ruang yang bisa membelah apa saja dalam radius 3 meter. Chen mencobanya pada sebuah apel dan langsung terbelah sempurna dalam sekejap. Dia tersenyum menyadari kalau kekuatan luar biasa seperti ini benar-benar tidak pernah dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Malam harinya, Liu membawa bos mafia menuju ke tempat Chen. Bos tersebut mengonfirmasi bahwa cewek ini tidak berbohong, lalu menariknya mendekat dan berjanji akan memberinya imbalan besar malam ini atas informasi berharganya ini. Terus, bos itu melihat seseorang mengintip di balik sudut bangunan. Ternyata itu si Dafu. Pria itu berteriak kegirangan mau ikut membantu mengalahkan Chen, dan membual kalau dia sangat tahu sebuah jalan pintas menuju apartemen Chen. Kalian pasti mikir dia bakal panik sembunyi saat gerombolan ini datang. Toh, jelas tidak. Begitu mereka tiba, Chen malah asyik duduk santai menunggu di luar sambil menikmati daging salmon segar. Bos mafia menyuruhnya segera menyerahkan semua pasokan makanannya. Chen mengelap mulut santai, membalas kalau sangat tidak sopan mengganggu orang yang lagi makan. Bos langsung memerintahkan preman-premannya menangkap Chen. Tapi secara mengejutkan, dia dengan mudah menghindari rentetan serangan mereka seolah gerakan lambat. Dia menghantamkan wajah satu preman ke aspal keras dan menendang preman lain tepat di ulu hati. Tiba-tiba seseorang melempar bom asap, membuat para anggota mafia itu batuk-batuk, panik dan lari tunggang langgang. Saat asap menipis, Chen berbalik dan melihat si Mukong yang datang memberi bantuan sekaligus berniat menukar senjata. Dengan Chen, MC kita ini menawarinya minuman dingin. Mukong lalu menceritakan bahwa klan mafia tadi sudah lama mencuri ladang bisnisnya. Dia sengaja membuntuti mereka beberapa hari terakhir ini dan tidak menyangka akan berujung sampai di apartemen Chen. Mukong membocorkan informasi emas kalau klan mafia tersebut menguasai sangat banyak stok air bersih dan mengajak Chen bekerja sama untuk merampasnya. Chen setuju, tapi dengan syarat mutlak dia harus dapat 90% hasil jarahan. Tentu saja Mukong sok berat protes. Tapi Chen tegas mengancam kalau tidak mau ya kesepakatan batal. Mukong memelas meminta pembagian 80-20 karena dia yakin MC percaya diri begini pasti sangat luar biasa. Kuat Chen mengiyakan tapi dengan satu syarat, semua barang jarahan diserahkan padanya dulu. Mereka pun sepakat. Malam harinya, keduanya menyusup dan tiba di markas mafia yang dijaga ketat oleh preman berpatroli. Selain memonopoli air bersih, ternyata mereka juga menjual wanita tawanan. Chen memutuskan bergerak sendirian dan meminta Mukong menunggu sinyal buat mengalihkan perhatian. Penjaga Chen melompat turun, tapi malah langsung dicegat oleh seorang penjaga yang galak menanyakan identitasnya. Chen santai menunjukkan kartu identitas, tapi karena penjaga itu curiga, dia langsung memakai skill pemotong ruang untuk menggorok leher pria itu, lalu berjalan lewat dengan keren. Sayangnya, penjaga lain melihat kejadian itu dan langsung melepaskan tembakan. Chen dengan lincah menghindari peluru ala film Matrix
dan seketika membelah tubuh musuhnya tanpa sisa. Mendengar suara baku tembak, sisa penjaga lainnya bergegas berlarian mencari asal suara. Sementara Chen bersembunyi dalam bayangan, ada tangan misterius yang tiba-tiba menariknya. Para penjaga kewalahan karena kehilangan jejaknya. Ternyata gadis yang menariknya adalah Yuyu, perempuan yang pernah ditolong Chen sebelumnya. Yuyu berbisik menjelaskan kalau dirinya sempat tertangkap dan dibawa paksa kemari sebagai tawanan. Chen segera bertanya lokasi letak ruang penyimpanan airnya, dan Yuyu tahu persis jalannya. Mereka sengaja melempar ember untuk mengecoh perhatian penjaga, lalu menyelinap menuju area brankas air. Chen menginstruksikan gadis itu untuk sembunyi dulu dan menunggunya. Begitu Yuyu pergi menjauh, Chen tanpa basa-basi menghancurkan dinding pertahanan, lalu membunuh penjaga di dalamnya secepat kilat. Tak lama, Yuyu yang khawatir diam-diam menyusulnya. Tapi melihat siluet seseorang mendekat dari balik kabut, dia panik mencoba memukul siluet itu dengan batu bata. Padahal itu Chen. Cowok itu memberitahu kalau semua airnya sudah diamankan dan mereka harus segera cabut. Chen lalu menembakkan piston ke udara sebagai sinyal buat Mukong beraksi. Mukong dengan sigap mendorong gerobak yang dipenuhi bom molotov ke tengah markas lalu membakar semuanya rata dengan tanah. Saat penjaga kerepotan memadamkan api yang berkobar, Chen dan Yuyu berjalan keluar dengan gaya santai seolah habis jalan-jalan biasa. Namun tiba-tiba, Liu muncul menghalangi dan menangis memohon agar Chen mau membawanya pergi. Sok baik hati bilang memaafkan semua yang Chen lakukan padanya selama ini. Liu menangis mengaku kalau dia dipaksa melayani pria-pria tua jelek dan berjanji akan mengabdi setia kalau diselamatkan, tapi dengan dingin, Chen malah mengungkit seluruh pengkhianatan cewek matre ini, menantang apakah Liu bakal memaafkannya jika posisi mereka ditukar. Yang paling parah, cewek inilah penyebab utama Ence kita mati mengenaskan di kehidupan sebelumnya. Chen menamparnya jatuh ke tanah dengan kasar dan menyuruh Yuyu untuk terus mengikutinya. Jadi apa pelajarannya? Jangan pernah hianati karakter utama kita. Saat mereka berjalan pergi, level kemarahan Liu tembus 999. Cewek itu bersumpah mereka takkan selamat. Sementara itu, bos mafia akhirnya sampai di gudang air dan kaget melihat semuanya ludes. Sini kumpul, kita tonton aksi manhua paling gila tahun ini. Ada tanda tangan Chen di dinding. Lu mengadu ke bosnya kalau Chen mau menghabisi mereka. Bos mafia itu langsung ngamuk parah dan menyuruh anak buahnya bersiap. Pas mereka mau menyerang Chen, mereka bertemu di depan markas dan langsung maju mengeroyok. Tapi Chen melempar obor yang menciptakan dinding api raksasa untuk menahan para preman itu. Gara-gara ini, status kebencian si bos mafia langsung tembus angka 999. Chen malah berterima kasih karena amarah itu membuka skill baru bernama Space Barrier. Mereka pulang, dan Yui Chan masih shock melihat aksi Chen tadi. Yuyu juga berterima kasih karena sudah menyelamatkan dan membawanya ke sana. Chen bilang santai saja, dan Yuyu mulai jatuh cinta padanya. Tapi momen romantis mereka langsung dipotong oleh Yui Chan, yang bertanya gimana cara Chen melakukan semua itu. Bawa botol air sebanyak ini sendirian tuh mustahil. Dan sekarang kita lihat mereka pada dasarnya tinggal di dalam benteng botol air. Chen cuma berkomentar santai kalau Yui Kang mendingan fokus saja menjual semua air ini. Lalu dia lanjut ngobrol sama Yuyu. Cewek itu cerita kalau kedua orang tuanya hilang tepat setelah dia lulus. Tapi tiba-tiba mereka merasakan suhu panas yang ekstrim di rumah Chen. Mereka mengintip keluar dan melihat api raksasa melahap seluruh kota. Kamera keamanan menunjukkan para preman itulah yang membakarnya. Nyonya Wang langsung memohon agar Chen menyelamatkan anaknya, dan Yui Kang tidak percaya mafia itu sampai nekat membakar seluruh lingkungan demi balas dendam. Yuyu bertanya apa rencana mereka selanjutnya. Tapi Chen sadar bos mafia itu sengaja memakai taktik pancingan moral supaya Chen keluar menyelamatkan orang-orang. Bos mafia itu berteriak menyuruhnya menolong warga sementara anak buahnya memperbesar kobaran api. Api itu sekarang sudah menelan seluruh area sekitarnya, dan Yui Kang bilang bertahan di rumah Chen pun kini sangat mematikan. Chen tersenyum sinis dan mengaktifkan sistem perlindungan khususnya, mengeluarkan selang air dan menyemprotkan aerogel tingkat nano ke kobaran api yang langsung memadamkannya dalam sekejap. Yui Chan tidak percaya Chen punya teknologi kelas militer ini.
Tapi bos mafia itu menyuruh anak buahnya menyalakan api. Lagi, karena dia yakin aerogel Chen pasti ada batasnya. Salah satu preman melapor kalau bahan bakar mereka menipis. Lalu Chen keluar ke balkon bawah Tok untuk mengejek mereka habis-habisan. Ejekan ini bikin status amarah mereka melonjak. Tapi melihat canggihnya rumah Chen, bos mafia itu berniat merebutnya. Dia memutuskan memakai Nyonya Wong dan warga lain untuk memancing Chen keluar. Nyonya Wong menangis memohon ampun, tapi Chen tahu bersikap sok pahlawan di dunia ini sama saja bunuh diri. Si bos mafia menyeret seorang kakek, dan Chen ingat di kehidupan masa lalunya, kakek Wong itu sudah berjuang keras menyelamatkannya. Dia menyuruh Yui dan Mucong diam di dalam, lalu melangkah keluar. Dia menyuruh bos mafia itu melepaskan para warga. Bos mafia setuju dengan syarat licik. Tahan napas bentar, karena disinilah semuanya bakal berubah. Bos itu minta Chen mati, tapi Chen menolak dan malah menantangnya berjudi. Bos mafia setuju main tebak dadu besar atau kecil Chen. Pilih besar, dan pertarungan judi mereka pun dimulai. Mereka mengocok dadunya dan melemparnya seolah lagi main game seru. Bos mafia curang dan langsung dapat 3 angka 6, dibarengi sorakan parah. Anak buahnya Chen tersenyum sinis, lalu memakai skill potan untuk membelah dadu itu. Beralasan, kalau si bos memberinya dadu cacat. Gila, potongannya malah menciptakan banyak dadu baru dengan total gabungan. Angka 21, jelas mengalahkan skor 18 milik si bos. Chen menyuruhnya pergi dari kota selamanya. Tapi bos mafia itu menolak keras, karena amarahnya naik lagi 500 poin dia. Maju mau menusuk Chen, tapi Chen menghindar santai dan melempar bom asap. Memisahkan bos mafia dari krunya. Anak buahnya masuk untuk membantu, dan begitu mereka melihat bayangan Chen, mereka langsung menembakkan peluru ke arahnya, tapi Chen dengan brutal menebas mereka semua. Saat asapnya hilang, tidak ada satu goresan pun di tubuh Chen berkat skill pelindung barunya. Bos mafia itu menembakkan roket, tapi Chen mengaktifkan pelindung itu lagi dan sukses menahan serangannya. Bos mafia membeku ketakutan melihat misilnya berhenti di udara. Lalu Chen bertanya, apakah dia benar-benar mau melanggar janjinya sendiri. Setelah kalah judi tadi, Chen memotong roket itu jadi serpihan dan berjalan pelan menuju bos mafia yang sudah mati kutu. Tiba-tiba bos itu mengemis minta bikin kesepakatan baru dengan Chen. Bilang membiarkannya hidup bakal jauh lebih menguntungkan buat Chen daripada membunuhnya sekarang. Dia mengaku punya pasokan medis tersembunyi dan akan memberikannya kalau Chen melepaskannya. Mendengar ini, Chen membisikkan kalau dia punya banyak barang di rumahnya. Tapi bos mafia menyela kalau Chen tidak punya obat-obatan. Jadi Chen setuju bekerja sama untuk sementara. Dia memeluk bos mafia itu dan berkata, urusan mereka selesai malam ini, menyuruhnya segera pergi. Bos mafia memerintahkan sisa krunya untuk mundur. Tapi saat mereka pergi, Chen sudah menyiapkan rencana lain. Dia lalu memeriksa kondisi kakek Wang, dan kakek itu berterima kasih tiada henti, berjanji akan mengabdi pada Chen. Chen cuma menyuruhnya istirahat saja dulu. Malam harinya, kru mafia itu membahas kegagalan penyerangan mereka, sementara kalian pikir mereka kapok? Oh jelas tidak. Bosnya sudah berencana mengkhianati Chen lagi. Preman-premannya memujinya jenius, seolah dia menemukan penemuan luar biasa. Bukan sekadar pengkhianatan murahan, tepat saat dia mau memberi perintah, bukan kata-kata yang keluar, melainkan darah segar yang menyembur dari mulutnya, lalu dia ambruk ke lantai. Kita melihat Chen di atas gedung, mengucapkan selamat tinggal setelah menggunakan skill pemotong ruang miliknya. Keesokan harinya, suhu melonjak gila-gilaan, sampai pemerintah menyuruh warga pergi ke utara menuju tempat penampungan baru. Tapi Chen tahu tempat itu akan segera berubah menjadi neraka. Dia tahu monster mutan tahan panas akan segera muncul, membangkitkan kekuatan spesial pada beberapa manusia. Mereka bakal melawan para monster, tapi juga saling membunuh satu sama lain. Jadi Chen memutuskan mengubah rumah amannya jadi benteng bertahan hidup mutlak. Masa kelaparan mau menjatuhkan Chen dan merebut pasokan makanannya. Mereka mulai menggedor pintunya, bilang kalau lewat pemungutan suara yang demokratis. Mereka memutuskan Chen harus membagi benteng dan pasokannya dengan mereka. Chen malah santai memasak dan pamer makanan secara online. Ini jelas bikin emosi negatif orang-orang yang menontonnya makin meledak. Mirip seperti melihat komentar pedas di siaran langsung.
Begitu Chen keluar dari rumah amannya, sebuah pisau daging terbang menyambut wajahnya. Chen berhasil menghindar, tapi preman botak mirip Saitama langsung menyerbu bro kita ini. Chen menangkap tangannya, mematahkannya seperti ranting kering. Lalu merebut pisau satunya dan melakukan tebasan kilat ke arah para penyerangnya. Dia tidak membunuh mereka, melainkan melukai mereka cukup parah sampai lukanya membusuk di cuaca sepanas neraka ini. Dia lalu pergi ke pabrik di distrik barat. Meratas kamera menggunakan skill tingkat tinggi bernama tebas dan hancurkan. Dia masuk dan langsung sadar ini jebakan, karena ruangannya dipenuhi gas beracun. Dua sosok muncul di belakangnya, lalu menyuntikkan cairan misterius padanya. Sang dokter lalu bertanya, apakah dia merasa lebih baik, sementara Chen kebingungan siapa mereka sebenarnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Lie, ilmuwan biomedis, dan muridnya Suru yang bertingkah kelewat manja. Chen lalu mengucapkan terima kasih karena sudah diselamatkan dari gas beracun itu. Mereka berjalan menyusuri fasilitas sambil Lin menawarkan obat-obatan. Chen langsung memasukkan semuanya ke tas bak anak kecil berburu permen, berterima kasih. Lalu melangkah keluar. Lin tersenyum licik dan bilang mereka bakal segera bertemu lagi. Setelah sampai di rumah, Chen yakin 100% kalau Lin itu super mencurigakan karena senyum. Anehnya tadi, tiba-tiba seseorang di forum mencari antibiotik dan rela bayar mahal. Tapi Chen, yang sekarang sifatnya udah kayak iblis, menjawab kalau dia punya barangnya, tapi nggak sudi menjualnya. Saat dia membuka tas, dia menemukan sebuah alat pelacak. Dia mencabutnya dan penasaran siapa yang menempelkannya di tas. Cerdik, dia menempelkan pelacak itu ke kucing liar dan membiarkannya berkeliaran di kota untuk mengelabui si mata-mata strategi ini. Sukses besar karena Lin ternyata sedang memantaunya dari pabrik distrik barat. Preman yang dihajar Chen terus mengemis obat di forum. Sementara seorang wanita memohon air untuk anaknya, Chen masih ingat. Di kehidupan lalunya, wanita itu memakai trik ini buat menipu banyak donasi, jadi dia membiarkannya. Chen melihatnya punya banyak stok air dan membongkar kebohongannya di forum. Wanita itu sangat gila kan, karma selalu punya cara buat membalas. Dia shock, karena Chen juga memasang kamera di lorong. Mendengar dia menimbun air, warga langsung menggedor pintunya pakai kapak. Menerobos masuk dan menjarah semuanya. Tahan sebentar teman-teman, kita akan melihat mereka merampas semuanya dan menghajarnya. Habis-habisan, kembali ke pria botak mirip Saitama yang kini lebih terlihat seperti zombie karena dia sudah mati. Orang-orang melihat ini dan mulai panik. Tapi tiba-tiba Dr. Lin muncul menenangkan mereka. Dia bilang dia dokter yang akan membantu. Dia langsung memeriksa mayat-mayat itu dan berkata bahwa mereka harus segera diurus secepat mungkin. Lin lalu membagikan obat sementara orang-orang berkumpul dan berterima kasih padanya. Padahal, tujuan asli Lin kesini itu mencari Chen. Karena sinyal pelacaknya berhenti tepat di sekitar area ini untuk sesaat, Chen memantau dari balik jendela. Bingung kenapa Lin ada di sana. Dia langsung sadar Lin pasti orang yang memasang pelacak itu. Tiba-tiba saja, dia mendapat sebuah pesan teks dari orang misterius yang memperingatkannya soal dokter gila itu. Chen sama sekali tidak tahu siapa pengirimnya. Di atap gedung lain, terlihat pria mencurigakan sedang memata-matai mereka dengan teleskop. Chen saat itu menebak ada orang lain selain Lin yang sedang mengawasinya juga. Dia mencoba menelepon balik nomor itu, tapi gagal. Dia bertanya-tanya, apakah orang ini ingin dia menghabisi Lin, kembali ke Lin yang memberitahu warga bahwa mereka bebas meminta bantuannya kapan saja. Chen menyadari ada noda di jas Lin. Lalu teringat kehidupan masa lalunya, di mana dokter seolah membantu, tapi malah menculik orang untuk bahan eksperimen gila mereka. Lin memasang papan tanda lokasi kliniknya untuk semua orang. Dia akhirnya menemukan kucing yang dipasangi pelacak. Dan ini sungguh kocak, karena saat Lin sedang memata-matai Chen juga sedang memata-matai dia. Malamnya, sekelompok orang datang ke gudang Lin dan dia memeriksa mereka sementara Chen terus mengawasi Lin mengambil darah mereka dan Chen tahu ini sangat mencurigakan. Karena orang-orang itu sudah sangat kurang gizi. Seorang pria berlari masuk memohon pengobatan darurat untuk saudaranya. Dan Lin mengeluarkan serum penyembuh super. Dia langsung menyuntikkan cairan itu ke pria tersebut, yang hampir pingsan menerimanya. Tak lama,
Pria itu bilang ke saudaranya kalau tulang-tulangnya terasa seperti terbakar. Lalu tiba-tiba tubuhnya mulai bermutasi parah. Dia mencengkeram kerah saudaranya dan membantingnya kuat ke tanah seolah membanting sebuah boneka mainan yang rusak. Chen keluar dan pria itu langsung menyerangnya dengan brutal. Chen menghindar cepat dan langsung sadar kalau kekuatan monster ini meningkat pesat karena obat gila itu. Monster tersebut menyerang Chen lagi. Tapi Chen langsung menebasnya dengan gerakan super kilat, membunuhnya di tempat. Lin tiba di sana nanti karena dia memasang pelacak pada obatnya. Lalu dia kaget setengah mati melihat kepala pria itu terpisah dari tubuhnya. Dokter itu sadar sayatan ini persis dengan mayat bos mafia sebelumnya. Dan tahu luka sebersih ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Manapun, dia langsung curiga Chen adalah pelakunya. Tapi kemudian melihat saudara pria itu masih hidup meski sekarat. Dia bertanya apa yang terjadi. Lalu dokter itu menunjukkan foto Chen sambil bertanya, apakah dia mengenalnya? Pria itu bilang dia tahu di mana Chen tinggal. Lin lalu membawanya ke laboratorium dan bereksperimen dengan tubuhnya demi sains. Adegan beralih ke Chen di rumahnya, sedang memikirkan. Apa tujuan asli Lin? Nah, perhatikan baik-baik bagian ini teman-teman. Tensinya mulai naik. Karena Lin tiba-tiba memencet bel rumahnya. Chen mengizinkannya masuk dan Lin bilang dia cuma mau memeriksa keadaannya. Lin mengomentari rumah Chen yang layaknya benteng pertahanan dan bertanya apakah dia sudah tahu kiamat cuaca panas. Ini akan terjadi. Chen ngeles dengan santai, bilang kebetulan lagi diskon besar jadi dia beli. Lin lalu mengalihkan pembicaraan, membahas tetangga Chen dan bos mafia yang mati mengenaskan itu. Keduanya mati dengan luka sayat yang sama persis dan pernah bermasalah dengan Chen. Chen pura-pura bodoh bertanya siapa yang membunuh mereka, lalu memohon pada Lin untuk memberitahunya jika pembunuhnya sudah tertangkap. Ini membuat Lin terdiam sesaat sebelum menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu bukanlah manusia biasa sama sekali, dan dia lalu memancing bertanya, apakah mungkin Chen sendiri yang membunuh mereka dengan sadis? Tentu saja. Chen menganggapnya sebagai lelucon dan malah balik bertanya kenapa dia membawa kotak medisnya ke sini. Dia juga bertanya dari mana Lin tahu alamat apartemennya dan Lin menunjukkan. Sang tetangga menjelaskan bahwa dialah yang membocorkan alamat Chen. Chen pura-pura kaget dan kebingungan. Sementara Lin berkomentar santai bahwa dia sudah merawat pria itu jadi dia aman. Chen akhirnya menanyakan alasan sebenarnya. Kedatangan Lin, dokter gila itu, lalu menawarkan obat peningkat imun, dan Chen bercanda bertanya, apakah dia harus mengocoknya dulu seperti soda? Lin serius menjelaskan bahwa banyak manusia akan mati karena panas ekstrim ini, tapi mereka yang luar biasa akan berevolusi, dan dia terang-terangan ingin menjadikan Chen bahan eksperimen. Tapi Chen menolak mentah-mentah. Lin santai saja bilang dia tidak perlu menjawab sekarang dan bebas datang kapan saja ke laboratoriumnya kalau dia mau bekerja sama. Lin pergi dengan senyum licik, yakin bahwa kunjungan ini membuktikan Chen itu manusia yang super spesial. Chen lalu memutuskan untuk menunjukkan pada Lin apa arti evolusi sebenarnya. Sebentar kemudian, kita melihat pasien Lin bermutasi mengerikan sambil diawasi dengan cermat. Melihat eksperimennya sukses besar, dia menyuruh pria bernama Zhang itu untuk menangkap Chen hidup-hidup. Menyaksikan eksperimen manusia buatan Lin ini, asistennya tiba-tiba merasa bersalah, meski penampilannya agak kurang meyakinkan. Dia memprotes ke Lin bahwa ini sangat melanggar etika medis. Tapi sang dokter beralasan bahwa dalam kiamat ini, mereka harus mengabaikan moralitas demi bertahan hidup. Zhang keluar dari lab dan melompat antar atap gedung mencari mangsanya, tapi Chen menemukannya lebih dulu. Chen mengejeknya dengan santai, membuat kemarahan Zhang meledak, dan kemudian Chen berlari memancing monster Zhang untuk mengikutinya. Seperti monster liar tanpa otak, Zhang mengejar buta sementara Chen menyerang cepat dari samping pakai skill pemotong ruangannya. Tapi itu bahkan tidak menggores sedikit pun kulit tebalnya Zhang. Zhang langsung menerkam Chen yang terus menghindar dan melempar hinaan. Bikin emosi Zhang makin mendidih, sampai darahnya benar-benar terasa membakar. Zhang dengan kecepatan gila melesat ke belakang Chen dan berhasil mendaratkan pukulan super keras yang membuat Chen berdarah. Sementara Lin menonton pertunjukan epik ini dari labnya dengan asisten yang makin merasa bersalah.
Jiang menumbuhkan duri-duri tajam dan menyerang Chen habis-habisan. Chen terus menangkis meski menerima serangan perlahan. Kalian dan aku pasti sadarkan kalau ini strategi Chen untuk memancing amarahnya. Lin luar biasa kegirangan melihat ciptaannya berevolusi semakin kuat, dan asistennya malah gemetar ketakutan melihat kebrutalan ini. Jiang melancarkan serangan duri, mematikan ke arah Chen. Tapi Chen terus menghindar sambil mengejeknya terus-terusan. Akhirnya dia mencapai batas level up, membuka skill dewa baru bernama Retakan Dimensi, yang langsung dia gunakan untuk mengacak-acak ruang, waktu, sekaligus tubuh Jiang. Monster itu pingsan, dan Chen mencabut pelacak di lehernya, lalu mengirim ancaman mengerikan ke Lin. Sebelum memutus sinyalnya, secara sepihak, Lin kini benar-benar terobsesi gila melihat kekuatan asli Chen. Tiba-tiba pria misterius bertepuk tangan untuk Chen melangkah keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai Sheng Xin. Dia memuji skill epik milik Chen, tapi MC kita ini malah sudah siap mengirim pria ini ke alam baka. Sheng Xin santai mengusulkan kerjasama untuk menjatuhkan Lin, menjelaskan bahwa dialah pengirim pesan anonim beberapa hari yang lalu. Dia memperkenalkan guildnya, tim Ark, dan menawarkan posisi untuk Chen. Chen langsung sadar ini berarti sudah banyak manusia yang mulai membangkitkan kekuatan super di dunia ini. Sheng Xin menjelaskan bahwa guild mereka menawarkan evolusi murni, bukan mutasi cacat seperti milik Lin. Dia datang untuk merekrut orang-orang terpilih yang bangkit dengan kekuatan hebat dan membimbing mereka mencapai tingkatan dewa. Mendengar ocehan halu ini, Chen menyebutnya orang gila dari SEKTE sesat. Chen menebas kartu nama Sheng Xin jadi 2 dan berjalan pergi. Bilang kalau dia main solo dan tidak butuh siapapun mengatur hidupnya. Ini malah bikin Sheng Xin makin suka pada Chen sambil bertanya apakah main solo di tengah kiamat itu pilihan cerdas. Sheng Xin berteleportasi pergi, berpesan bahwa pintu mereka selalu terbuka. Chen merasa pria itu lumayan menarik, tapi dia memilih fokus sepenuhnya untuk menghabisi Lin secepat mungkin. Tiba di lab rahasia Lin, tempat itu rupanya dipenuhi monster zombie eksperimen. Sang dokter keluar, menyambut Chen, dan berterima kasih padanya karena datang untuk membantu penelitian evolusi manusianya. Dia berkhotbah bahwa sepanjang sejarah, evolusi itu butuh pengorbanan nyawa manusia. Chen menyela dingin, bertanya apakah dia sudah selesai mendongeng, karena dia masa bodoh dengan kemajuan umat manusia ini. MC kita lalu mengaktifkan retakan dimensinya, tapi Lin sama sekali tidak gentar. Menebak stamina Chen pasti sudah menipis setelah melawan Jiang. Lin santai menekan tombol, melepaskan seluruh pasukan monsternya, yang langsung mengeroyok Chen dengan buas. Saat Chen sibuk bertarung, Lin terus saja ngoceh tiada henti. Chen yang kehabisan stamina, memutuskan mengakhiri ini dengan super cepat. Setelah membantai semua monster gila itu, dia maju untuk menghabisi nyawa Lin. Lin di saat terakhirnya tertawa, bilang kematiannya takkan menghentikan apapun karena datanya sudah tersebar ke ilmuwan lain. Nah, gimana menurut kalian aksi gila ini? Benar-benar di luar nalar kan? Sini ngumpul bareng gue, kita lanjutin kisah gila ini. Waktu mau pergi, murid Lin manggil dan ngasih obat biar luka Chen cepat sembuh. Chen bilang dia gak bisa percaya gitu aja, tapi cewek itu paham dan nyuruh dia ngikut. Mereka berdua lalu sampai di ruang penyimpanan obat, dan dia nyuruh Chen ambil apapun yang dia mau karena dia bakal pergi. Chen nanya dia mau kemana, dan cewek itu langsung jawab kalau dia mau pergi ke Institut Riset Utara bareng ilmuwan bermoral, karena itu tujuan utamanya. Ya ampun, kalau semua dokter cakepnya kayak dia, gue rela deh sering sakit. Setelah cewek itu benar-benar pergi, Chen langsung aktifin dimensi penyimpanannya, nguras habis semua barang di sana. Terus ngebakar tempat itu. Suhu di luar sekarang tembus 58 derajat Celcius, yang bikin lapisan es abadi meleleh total dan makin banyak orang mati karena serangan panas. Chen sadar kondisi bakal makin parah, jadi dia harus cepat naik level. Dia langsung kontak Muteng nanya apa dia butuh stok air buat dijual. Mereka ketemuan sama pembeli acak di gang gelap. Chen bilang biasanya uang segitu dapat 2 botol, tapi karena harga naik, si pembeli cuma bisa dapat 1 botol. Jelas aja orang itu ngamuk, dan amarah itulah yang Chen butuhin buat naik level. Gak lama, kakek Wang lewat.
dia bilang mau nganter air buat Liyun dan anaknya. Chen ngingetin dia buat hati-hati. Tapi kakek ini berhati malaikat. Bilang dia udah hidup cukup lama dan gak tega lihat anak kecil menderita. Setelah Liyun terima airnya, dia mutusin buat sok menderita lagi besoknya. Jadi kakak Wang bawain lebih banyak air cewek itu, lalu pergi ke apartemen lain. Ngasih botol airnya ke Jiao sebagai persembahan hari ini. Muteng ngasih tahu Qing kalau ada orang ketiga yang batalin transaksi malam ini. Yang jelas banget mencurigakan. Tiba-tiba segerombolan orang datang nuduh Chen bikin warga kecanduan air jualannya. Tapi Chen malah nantangin balik. Nanya apa mereka lebih milih minum air kencing, pemimpin kelompok itu maju. Bilang kalau mereka adalah pengikut air suci. Dan satu-satunya yang bisa murniin air cuma Jiao Chen. Chen sampai mikir, kesurupan apa nih orang? Si pemimpin ngejelasin kalau panas global ini. Perhatiin baik-baik, ini makin gila. Dia bilang itu hukuman Tuhan, dan Jiao adalah utusan pembawa keselamatan. Mereka nyuruh Chen nyerahin airnya buat dimurniin, sekaligus gabung sekte. Tapi Chen nolak keras dan ngatain mereka pengecut lemah. Pemimpin sekte tetap tenang, bilang Chen belum lihat keajaiban Shao. Chen balas, kalau airnya jahat, minum itu bakal ngundang hukuman ilahi. Lalu dia nenggak airnya, sampai tumpah-tumpah. Aksi ini bikin sekte itu makin murka, dan ngasih Chen banyak poin emosi negatif. Chen lalu nawarin 1 tong air buat siapapun yang berani menghina Shao. Bayarannya 1 tong per hinaan. Jelas aja si pemimpin ngamuk. Sementara pengikut lain nanya apa Chen serius. Pemimpin itu berusaha mencegar, tapi ada 1 orang yang langsung ngatain Shao anak haram. Dan si sekte natep orang itu. Dengan sinis, Chen nyeletuk kalau orang itu emang gak takdirnya dapet air. Saat anggota sekte menyeretnya pergi. Setelah mereka cabut, Chen bilang ke Museng kalau dia harus segera beresin kroco-kroco ini. Dan kita lihat dia sampai di gereja mereka. Dia mutusin buat cari tahu soal Shao dulu. Lalu lihat ada cewek terkapar di kaki Shao. Shao ngeluarin botol dan nyiram air ke cewek itu sampai dia sadar lagi. Semua orang langsung heboh teriak kalau Shao nyembuhin serangan panas cuma pakai beberapa tetes air. Chen curiga, apa Shao emang punya kekuatan kebangkitan? Atau cewek ini cuma aktris sewan cewek itu? Mohon buat nabi ke Shao dan lihat body aduhainya. Shao gak nolak. Pengikutnya bawain lebih banyak air, tapi mereka merhatiin ada Chen di sana. Chen ngaku datang buat minta maaf dan langsung sujud. Memelas di depan Shao, dia janji bakal serahin semua air kotornya. Tapi Shao sok suci bilang, kalau Tuhan bakal ngasih kesempatan kedua buat siapa aja. Chen bilang makasih, tapi tiba-tiba ada pria lari masuk. Nabarin, kalau anak Liyun pingsan. Mereka bingung, karena anak itu udah minum air suci. Dan Liyun mohon Shao nyelamatin anaknya. Shao malah bilang, kalau air suci gak mempan, berarti mereka bukan pengikut sejati. Dia nyuruh Liyun tobat, dan janji ngasih mukjizat asli besok. Pemimpin sekte yang tadi ngasih Chen banlengan yang wajib dipakai terus. Dan Chen nurut aja memakainya, pas mereka pergi. Chen ngetawain kebodohan mereka yang gak nyadar ada alat pelacak di botol air itu. Pelacak ini, nuntun Chen ke gudang penyimpanan mereka yang penuh sama segala macam persediaan. Chen lalu muping percakapan Shao dan cewek tadi. Shao bilang aktingnya jelek banget barusan. Cewek itu minta maaf, jelasin kalau pakai kekuatannya nguras energi tubuhnya. Dengar ini, Chen baru sadar kalau yang punya kekuatan kebangkitan itu cewek ini, bukan Shao. Adegan pindah ke anak Liyun saat Chen nyampari dan ngasih 3 botol air. Anak itu nanya siapa dia, tapi Chen cuma nyuruh dia habisin airnya. Besok harinya, warga kumpul buat lihat mukjizat Shao. Dia duduk pose yoga, kebal 100% dari panas yang membakar. Kalian merasa ada yang aneh juga kan? Warga percaya dia utusan Tuhan, tapi Chen tahu itu kekuatan si cewek. Chen belum paham detail kemampuannya, tapi mutusin buat coba blokir. Koneksi spasialnya ke Shao gila. Itu berhasil dan Shao langsung keringetan parah. Dia nyuruh cewek itu mendekat. Tapi si cewek sadar kekuatannya diblokir saat matanya nangkap sosok Chen di kerumunan. Chen ngasih dia surat berisi janji bakal habisin Shao dan berkuasa bareng dia. Jamin dia bakal diperlakukan bak ratu. Makanya, dia mutusin buat nyuakin Shao dan jalan ke arah Chen. Cewek itu meluk dia dari belakang, bilang kekuatannya bisa nurunin suhu buat dia dan targetnya. Tapi jujur,
Pelukan super ketat dari aset besarnya ini malah bikin suhu tubuh Chen roket nembus. Bulan, dia bilang bisa ngontrol area tubuh mana yang suhunya turun, dan sengaja biarin kepala Chen gak terlindungi. Alhasil, Chen langsung kena serangan panas dan nyaris pingsan. Disaksikan sama warga yang melihat dia mulai tumbang. Kita dikasih lihat masa lalunya. Waktu dia nyelamatin kucing dehidrasi dan nemuin kemampuannya. Sayangnya, ayah kandungnya itu brengsek yang mau jual dia demi air. Beruntung Xiao datang nyelamatin dan merekrutnya karena sadar cewek itu punya kekuatan kebangkitan. Balik ke masa kini, Chan lagi berlutut lemas. Tiba-tiba dia menebas salah satu pengikut dengan kilat dan masa langsung meneriakinya sebagai iblis. Chan balas teriak kalau Xiao cuma penipu dan dia punya buktinya. Mendadak, Putri Liu nintip dari kerumunan. Tapi ibunya ngotot anaknya sehat berkat doa semalaman ke Tuhan sesembahan. Xiao, warga langsung percaya dan mau menghabisi Chen. Tapi anak itu malah ngatain mereka semua idiot, cacat mental. Dia ngejelasin kalau Chen yang nyelamatin dia semalam dengan ngasih air campur elektrolit. Semua orang sok berat dengar ini. Saat tiba-tiba suara tembakan menggema dan cewek tadi ambruk ditembak Xiao. Tapi gila, Chen ngehentiin pelurunya pakai kemampuan distorsi ruang miliknya. Tubuh Xiao mendadak membesar bak incredible dan Chen sadar dia habis nelan serum mutasi Liu. Xiao menerjang brutal, menabrak Chen dan mereka berdua terjun bebas dari balkon. Xiao teriak nangis. Kalau dia dulunya pecundang yang berhasil bangkit berkat kiamat ini, tapi Chen ngancurin segalanya. Tiba-tiba, sistem ngasih tahu Chen kalau dia ngebuka kemampuan teleportasi ruang baru. Dan dia langsung berpindah, ngebiarin Xiao hancur menghantam tanah sendirian dengan fisik yang lumpuh total. Orang-orang masih manggil Chen iblis usai lihat aksi brutal ini. Tapi dia malah nyamperin cewek tadi, mikir kalau dia cuma pingsan karena kelelahan, karena gak ada luka tembak. Dia ngeluarin sebotol air buat bantu, dan saat warga mau ikut campur, Chen dengan dingin nyuruh mereka mundur. Mereka tetap nepung. Sambil pegangan tangan, sok-sokan bikin ritual buat ngusir iblis dari tubuh Chen. Tapi sayangnya, satu-satunya yang keluar cuma usus mereka. Setelah Chen menebas kepala mereka semua tanpa sisa. Pembantaian mutlak, dia ngasih cewek itu botol air, bilang Xiao udah mati. Tiba-tiba, Putri Liu teriak manggil ibunya yang nekat lompat dari balkon. Gara-gara sadar Tuhan sesembahannya cuma kebohongan. Gadis kecil itu, Alan, menangis tapi bilang ibunya lebih milih Xiao daripada dia. Jadi dia bakal baik-baik aja. Di apartemen Chen, dia, Alan, dan Li Jing ngobrol. Chen jelasin kalau Xiao cuma manfaatin Li Jing. Alan memuji Li Jing cantik dan bilang Xiao selama ini nyembunyiin identitas aslinya, yang bikin Li Jing mikir apa Xiao itu suka cowok karena gak tertarik. Jadi, apa yang kita pelajarin bareng hari ini? Chen merekrut sisa pengikut Xiao pakai suapan air. Saat mereka datang ngambil, mereka harus nyerahin semua harta sebagai bayarannya. Seperti aturan baru Chen. Ayo mulai. Lo dan gue bakal lihat rencana gila Chen ubah seluruh gedung ini jadi benteng kiamat. Pribadinya, dia sadar cuaca panas ini bakal makin ekstrem. Jadi buat bertahan hidup, dia harus merombak seluruh bangunan ini jadi benteng pertahanan mutlak. Tapi anehnya, setelah sebulan kepanasan parah, suhunya tiba-tiba turun sebentar dan orang-orang balik ke aktivitas normal. Nah, Chen malah mau manfaatin momen suhu turun ini buat merenovasi total gedung miliknya. Alan kebetulan masih numpan, jadi Chen nanya kapan dia pindah. Alan kaget dan nanya balik apa dia beneran diusir sambil nyetrung. Nyamuk raksasa bilang kalau kekuatannya pasti berguna buat Chen ngadepin hama segede gaban ini. Chen akhirnya biarin dia tinggal, karena dia bakal butuh kekuatan Alan buat generator listrik nanti. Alan langsung lari buat ngecek keadaan Li Xingyin. Chen juga ngasih izin Li Xing tinggal di salah satu apartemennya, karena kemampuannya bakal sangat berguna. Chen ngetuk pintu dan langsung masuk aja karena pintunya nggak dikunci, malah lihat dia baru keluar dari kamar mandi. Dia langsung teriak ngatain Chen mesum, dan Chen buru-buru kabur. Chen nanya apa dia nyesal gabung, dan dia jawab kalau dia tahu Chen cuma manfaatin kekuatannya, tapi seenggaknya Chen gak manipulatif kayak Xiao. Hari demi hari berlalu, mereka bertiga tinggal dan kerja bareng. Sekarang udah seminggu sejak cuaca panasnya berhenti sementara, dan kita
Bisa lihat semua penghuni di gedung Chen. Old Man Wong dan Lei Xing di lantai 2, Mu Chang dan Yu Yu di lantai 3. Lalu Alan di lantai 4, Chen merhatiin sekelompok orang. Di jalan yang lagi gosipin gimana Chen ngambil alih seluruh gedung itu. Bos mereka bilang harus direbut balik. Tapi Chen langsung ngehajar mereka secepat kilat tanpa basa-basi sama sekali. Cara Chen ngabisin geng baru itu bikin geng yang lain kapok dan ngejauh dari gedungnya. Pindah ke pusat komando pemerintah. Ada seorang kolonel yang ngerasa curiga banget karena tingkat kejahatan di kota makin naik, kecuali di satu lingkungan yang damai banget akhir-akhir ini. Dia nyuruh salah satu prajuritnya buat nyelidikin area itu karena dia punya firasat kuat. Ada sesuatu yang gak beres. Seorang wanita nunjukin rekaman dari gereja pas insiden pembantaian. Masal waktu itu, di mana mereka bisa lihat jelas Chen tiba-tiba ngilang dari cengkeraman Xiao dan muncul lagi di balkon. Para prajurit akhirnya sampai di gedung Chen dan mendobrak pintunya. Mereka masuk paksa, tapi cuma nemuin seorang gadis kecil. Jadi, mereka mutusin buat nangkep dia duluan. Tapi dia nggak bakal nyerah gitu aja. Dia pakai kekuatannya dan nyetrum mereka ala Pikachu. Chen masuk sambil nanya ada apaan ini, dan Alan bilang dia mungkin bikin masalah. Pasukan tentara langsung kumpul di depan. Gedungnya 30 menit kemudian, dan si kolonel nyuruh Chen buat menyerahkan diri. Semua penghuni gedung kebangun kaget lihat ada pasukan tentara di depan pintu. Tapi Chen nyuruh mereka, perhatiin baik-baik, ini momen paling gila. Chen keluar dan nanya kenapa tentara nerobos rumahnya tengah malam. Terus si kolonel bilang mereka tahu Chen punya kekuatan super. Dia harus bayar pajak buat itu. Ya pastinya, kalau dia mau kerjasama dan rela diteliti, mereka bakal lupain insiden malam ini. Tapi Chen nolak mentah-mentah. Jadi tikus percobaan itu jelas nggak ada di daftar hidupnya, dan Chen langsung nahan tembakan peluru tank pakai pelindungnya. Sambil ngejek, dia bilang mereka boleh ambil pelurunya lagi, terus ngembaliin serangannya bak hujan. Ngancurin helikopter mereka sang. Kolonel teriak kaget gak nyangka Chen sekuat monster ini, dan bilang mereka nyara. Tapi dia nambahin cepat, atau lambat Chen harus gabung. Karena jeda suhu panas ini, bakal segera berakhir. Yang mana? Chen emang udah tahu dari awal. Kolonel minta Chen bantu selamatin umat manusia, tapi dia bilang dia ogah jadi pahlawan. Apalagi dia tahu dunia ini bakal masuk ke zaman kehancuran total, tapi ada satu syarat kalau mau dibantu, dan dia bakal ngasih sedikit info buat gantinya. Kolonel bilang mereka bakal terima apa aja, dan Chen minta mereka pakai perlengkapan militer canggih buat ngubah gedungnya jadi benteng kiamat. Besoknya tentara langsung kerja, dan pas kolonel lihat Li Jing, dia kepodong nanya siapa dia, tapi dengan santai Chen bilang kalau dia itu sekretaris pribadinya. Pertama, mereka pasang panel surya berintensitas tinggi, terus disusul generator cadangan militer kelas atas. Lanjut, dinding luarnya dilapisi pelindung yang anti peluru, anti api dan kedap suhu, terus dipasang kontrol akses kuat plus pelindung ledakan. Hari demi hari berlalu, dan semua upgrade selesai, para penghuni gedung Chen cuma bisa melongo. Sekarang, giliran Chen menuhin janjinya buat diteliti sama militer. Para ilmuwan ngejelasin kalau ini bukan cuma gelombang panas biasa, tapi suhu ini ngefek ke manusia dan bikin mereka berevolusi kayak Chen, membangkitkan skill baru. Masalahnya di masa depan, bukan cuma manusia doang yang bakal berevolusi. Kolonel tentara nanya kenapa Chen santai banget, dan Chen jawab dia bukan satu-satunya orang yang bangkit kekuatannya dan nyebongkar semua info rahasia ke mereka. Saat salah satu prajurit ngecek rekaman video Chen, dia langsung sadar lihat Mu Chang dan kenal dia sebagai target buronan paling berbahaya yang lagi dicari militer. Pas militer udah beres neliti tubuh Chen, dia mau pulang, tapi langsung dicegat sama kolonel yang nanya apa Chen kenal orang di foto ini, karena dia itu buronan dan mereka punya bukti dia sembunyi di gedung Chen. Chen jawab, kalau penangkapan itu nggak bakal terjadi, lu pasti nebak bakal rusuh kan? Bener banget. Dua penjaga nyergap Chen, tapi dia teleportasi sambil bilang negosiasi gagal. Kolonel langsung nyetop upgrade gedung, karena misi baru mereka adalah menangkap Chen dan Mu Kang. Pasukan udah nangkring di jendela Mu Kang, tapi sistem pertahanan gedung aktif dan nyetrum mereka sampai mental. Li Jing dengar suara berisik dan mau buka jendela, tapi jendelanya keblokir gara-gara mekanisme pertahanannya lagi jalan.
Semua penghuni kebingungan pas makin banyak tentara nembakin pintu masuk gedung pakai bazooka. Old Man Wang juga heran kenapa militer nyerang mereka, padahal baru aja ngebantu upgrade gedung. Tiba-tiba Chen teleportasi balik dan siap buat ngehajar mereka habis-habisan. Saat warga ngumpul buat nonton, pihak militer berhenti nembak biar nggak kena warga sipil. Lalu kolonel ngancam bakal narik semua perlengkapan militer kalau Chen nggak mau nyerahin si buronan. Tapi teban Chen cuma lambaikan tangan dan ngeluarin kontainer penuh perlengkapan dari dimensi penyimpanannya. Dia bilang material militer dan medis udah ada. Jadi dia bakal rakit bentengnya sendiri tanpa repot-repot butuh bantuan militer lagi. Si kolonel langsung sadar Chen punya skill dimensi ruang dan ngingetin kalau suhu panas ini bakal terus naik yang bisa bikin negara hancur, berantakan dan buat mencegah kiamat ini. Militer lagi nyiapin proyek skala besar yang disebut Project Firmament. Itu adalah struktur isolasi termal berlapis di mana seluruh kota bakal disegel di bawah tanah untuk hindari suhu super ekstrim di permukaan. Dia minta tolong lagi ke Chen karena skill dimensinya bakal sangat berguna. Tapi Chen nganggap itu ribet doang dan bilang kalau militer beneran butuh bantuannya. Mereka nggak bakal nyoba ngeledakin gedungnya beberapa menit lalu. Kolonel nyuruh Chen buat mendinginkan kepala beberapa hari. Yang mana ironis banget sama cuaca sekarang. Suruh hubungin mereka kalau berubah pikiran. Setelah militer cabut, Mu Chang datang ke apartemen Chen malam itu. Siap ngebagiin semua info intel berharga yang dia tahu. Dia cerita pas masih di militer, dia nemuin fakta kalau mereka nyoba masuk teknologi kelas atas ke pihak asing khusus. Buat suhu panas ekstrem, dia langsung ditangkap pas mau ngelaporin itu. Jadi dia nekat kabur bawa senjata canggih tersebut. Sebelum obrolan lanjut, Chen motong karena dengar sesuatu. Dia ngintip keluar dan lihat ada kandidat anggota harem baru. Yang cakep abis Chen teleportasi keluar buat ngegombalin dia. Ditanya siapa, dianya malah nggak nyambung dan ngerespons pakai semua data pribadi Chen. Dari masa kecil sampai semuanya, terus dia bilang namanya Alisa dan Chen nanya ngapain dia kesini. Cewek ini malah nanya seberapa lama bintangnya bakal tahan di kiamat panas ini terus ngebahas. Project Firmament, satu masalah. Terbesar proyek ini tuh sebagian besar manusia dibiarin mati. Chen nanya hubungannya sama dia. Terus alasan aku dari Nacheon dan ngajak kerja sama. Lo dan gue pasti penasaran banget kelanjutannya. Sini kumpul. Kalian bakal takjub melihat kegilaan ini. Karena cuma mereka yang sok pahlawan menyelamatkan umat manusia. Chen bertanya apa dia serius menyuruhnya berkhianat, dan cewek ini malah menawarkan segalanya. Bahkan suplai susu tanpa batas. Chen menepis tangannya tajam, dia paling benci dimanipulasi. Alisa malah nekat menodongkan piston ke arahnya. Sumpah ini kocak banget. Ibarat pakai semprotan air taman buat menghentikan bos terakhir kiamat. Pelurunya jelas gampang ditahan pakai skill dimensi milik Chen. Tapi ternyata ini memang rencana Alisa dari awal buat memindai kemampuannya. Dia kaget banget melihat level kekuatan Chen menembus angka 9.000. Semua berkat insiden berdarah di gereja kemarin. Chen sebal karena statusnya diintip sembarangan. Jadi dia iseng pakai skill aneh buat memunculkan noda memalukan di celana Alisa. Cewek itu langsung panik ketakutan. Alisa langsung kabur pakai bom asap. Chen sadar kemampuannya yang bocor ini pasti bakal bawa masalah besar ke depannya. Besok harinya, Li Jing sibuk banget memberi instruksi ke para pekerja bangunan. Dia mengawasi pemasangan material super spesial itu, dan tak lama kemudian, benteng kiamat absolut milik Chen akhirnya selesai dibangun. Adegan beralih menyorot Alisa yang lagi asik melapor ke bos besarnya. Bosnya bilang Chen punya potensi luar biasa. Tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, mereka harus menyingkirkannya. Cuma membunuhnya langsung itu terlalu membosankan. Dia menjilat giginya yang tajam dan merencanakan sesuatu yang jauh lebih gila. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, konfliknya mulai memanas. Yu sedang mengurus bisnis Chen, tapi pria bertudung mendadak menculiknya. Dia terbangun di depan Liu, rencana mereka menjadikannya umpan sempurna buat memancing Chen ke sarang mereka. Liu mengancam, kalau mau memancing Chen ke sini, nyawanya bakal diampuni. Tapi Yu malah ngakak keras. Mana mungkin Kruto macam mereka bisa menghentikan monster seperti Chen. Liu menyuruhnya cepat, tapi dia menolak santai. Toh Chen bakal menemukannya lewat pelacak yang disembunyikan di dadanya,
Liu malah ketawa puas. Memang itu tujuan utamanya. Memancing Chen keluar dari bentengnya. Sambil menunggu, Liu menyuruh anak buahnya bersenang-senang dengan sandera mereka, tapi kejutan. Sebuah tank tempur asli tiba-tiba menjebol dinding markas. Kolonel beserta pasukan militer langsung mengepung dan meringkus mereka semua. Liu bingung kenapa tentara bisa datang. Sang kolonel menjelaskan kalau Chen yang melaporkannya. Dan menjaga sekutu Chen adalah misinya sekarang. Mereka mengawal Liu pulang dan Chen langsung berterima kasih. Chen memuji militer yang menepati janji. Dia memang bekerja sama untuk melindungi teman-temannya. Tapi aslinya Xin, dia cuma menjadikan tentara ini pion gratisan. Tank yang membawa para penjahat langsung pergi melaju. Kita lihat kilas balik hidup Liu yang apes banget. Dia jadi gembel setelah Chen membantai bos mafianya, lalu malah diculik geng gigi tajam. Dia meronta kabur tapi akhirnya ditahan paksa. Dia dijadikan bahan eksperimen gila dan disuntik serum mutasi aneh. Kembali ke masa sekarang, cewek ini tersenyum licik. Tubuhnya mendadak mencair layaknya air, dan dia gampang banget lolos dari borgol maupun tan. Di sisi lain, Li Jin dan Chen lagi membahas strategi pembagian air. Senyum manisnya bikin karakter utama kita tersipu malu. Kalian pasti mikir momen ini bakal damai terus kan? Tiba-tiba Liu menyerang. Dia muncul lewat pipa air, Chen langsung bersiap memakai skill dimensinya. Tapi Liu berubah jadi wujud air sepenuhnya dan berjanji akan membunuhnya hari ini. Chen menebas, tapi halo bro, kau tidak bisa memotong air. Chen langsung dihantam ledakan air raksasa dengan brutal, gila, kekuatannya ngeri abis. Li Jin buru-buru menariknya berdiri, sementara sang monster air mulai membentuk tubuh raksasanya. Siap menghabisi Chen tanpa sisa. Pertarungan memanas. Chen membuka skill penyimpanan buat menghisap musuhnya hidup-hidup. Sayangnya, trik ini tidak mempan selama Liu masih dalam mode cair. Monster itu malah menyerang menggunakan kepalanya sendiri sebagai peluru mematikan. Chen memblokir. Serangannya pakai perisai pelindung. Tapi sebagian air berhasil merembes masuk, mengunci kepala Chen dan Li Jing di dalam gelembung air raksasa untuk mencekik mereka perlahan. Liu tertawa lepas, merasa akhirnya menang. Dia sangat puas, karena dendamnya terbayar. Dia berterima kasih pada Chen, karena penderitaan itulah yang memicu evolusinya jadi super kuat. Tapi Chen cuma menyuruhnya diam dan berhenti bacot. Li Jing lalu menyentuh gelembung air. Mematikan itu. Li Jing langsung mengaktifkan skill penyerap panas. Menurunkan suhu Liu drastis sampai membeku. Liu mengejek, kalau gelembung di kepalanya beku, Li Jing pasti ikut mati konyol bersamanya. Tapi Li Jing sama sekali tak gentar karena ada Chen. Dengan presisi dewa, Chen menebas es dari kepalanya. Liu shock berat melihat Chen nyaris mengiris otak pacarnya. Tapi Chen dengan santainya bilang wanita tak punya otak. Jadi, itu aman saja. Chen lalu mencincang tubuh beku Liu menjadi serpian es batu kecil. Adegan beralih ke bos vampir yang ternyata terobsesi parah. Sampai memajang bingkai foto Chen di atas mejanya. Bos ini memanggil 4 penunggang kuda kiamat andalannya untuk mulai bergerak.